Pernah kepikiran gak sih kenapa ya? Ada aja orang yang rela bertahan dalam hubungan yang ya jelas-jelas cuma sepihak. Apa sih yang bikin kita atau mungkin teman kita kayak nggak bisa lepas dari sana? Ternyata ini tuh bukan cuma soal bucin atau perasaan doang loh. Ada sainsnya, ada penjelasan ilmiah yang jujur aja cukup mengejutkan. Nah di sini kita bakal bedah bareng-bareng. Kayaknya kita semua pernah lihat deh pemandangan ini. Ada teman kita yang, aduh, bucinnya udah level dewa. Dia ngasih segalanya, tapi pasangannya kayak, ya gitu deh, biasa aja, cuek bebek. Terus kita yang nonton dari luar cuma bisa garu-garu kepala sambil mikir, ini orang kenapa sih mau-maunya digituin? Atau jangan-jangan teman itu, ya kamu sendiri. Kamu sadar kok, kamu tahu banget ada yang nggak beres. Secara logika, ini tuh capek banget. Tapi anehnya, entah kenapa, makin hari rasanya makin susah buat lepas. Kalau kamu ngerasa gitu, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Ini jadi ingat, saya pernah nulis lagu, dan banyak banget yang bilang lagunya romantis. Padahal, kalau boleh jujur, lagu itu sebenarnya tentang sebuah tragedi. Yep, tragedi yang lagi kita omongin sekarang ini. Cinta sepihak. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita samain persepsi dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud cinta yang nggak seimbang itu? Simpelnya gini, yang satu ngasih semuanya, yang satu lagi ya hampir nggak ngasih apa-apa. Nah, ini bagian yang paling bikin bingung kan? Si pemberi ini seringnya sadar loh, sadar banget kalau hubungannya jomplang. Tapi mereka tetap milih buat nggak pergi. Aneh kan? Dan ini poin yang super penting. Kalau kamu ada di posisi ini bukan karena kamu bodoh atau lemah atau naif. Sama sekali bukan. Fenomena ini tuh terjadi di mana-mana ke siapa aja, nggak pandang umur, pendidikan, atau latar belakang. Jadi ini bukan kesalahan personal. Ini tuh sebuah mekanisme psikologis yang emang ada dalam struktur hubungan manusia. Nah, pertanyaannya jadi, kenapa? Kenapa coba ada orang yang mau bertahan di situasi yang udah jelas-jelas nggak seimbang gitu? Yuk kita bongkar psikologinya. Jadi ada teori namanya teori pertukaran sosial. Menurut teori ini, hubungan itu anehnya nggak selalu nyari keadilan. Padahal kan kita sering dengar hubungan harus adil, 50-50. Ternyata nggak juga. Tujuan utama sebuah sistem hubungan itu bukan adil, tapi stabil. Jadi selama hubungannya nggak bubar, selama sistemnya jalan terus, ya ketidakseimbangan itu malah dianggap pola yang stabil. Pola yang berhasil, makanya dipertahanin. Di titik ini nih, cinta itu berubah. Dari yang tadinya cuma perasaan, jadi semacam sumber daya. Dan aturannya simpel. Semakin kamu butuh sumber daya itu secara emosional, semakin kecil posisi tawarmu. Akhirnya, rasa takut kehilangan dia, takut kehilangan hubungannya, itu jadi jauh lebih gede daripada keinginan buat dapat perlakuan yang adil. Oke, selain soal stabilitas tadi, ada lagi nih jebakan psikologis lain yang lebih kuat. Dan ini datangnya dari diri kita sendiri, dari semua investasi emosional yang udah kita tanam. Jebakan inilah yang bikin kita secara sadar atau nggak sadar menipu diri sendiri. Pernah dengar istilah sunk cost fallacy? Gampangnya gini deh, kamu nonton film di bioskop, filmnya jelek banget. Tapi karena udah bayar tiket, kamu paksain nonton sampai habis. Sayang tiketnya gitu kan? Nah, logika yang sebenarnya keliru ini ternyata efeknya berkali-kali lipat lebih kuat kalau urusannya udah soal hati dan perasaan. Soalnya, investasi kamu di sini bukan cuma tiket bioskop. Investasi kamu itu waktu. Waktu yang gak akan bisa balik lagi. Kenangan yang udah susah payah dibangun, pengorbanan yang udah kamu lakuin. Bahkan sebagian dari identitas dirimu juga udah nyangkut di hubungan itu. Jadi ya jelas, semakin banyak investasinya, semakin berat buat ninggalin. Nah, ini dia musuh utamanya. Ada di dalam kepala kita sendiri. Otak kita itu paling benci sama yang namanya rugi. Jadi mikirin kemungkinan bahwa semua waktu, tenaga, dan perasaan yang udah dikeluarin itu sia-sia, rasa sakitnya itu bisa lebih parah daripada rasa sakit ngejalanin hubungan yang sengsara itu sendiri. Makanya, bertahan tuh rasanya kayak pilihan yang lebih aman. Padahal kita sebenarnya cuma nunda kerugian yang jauh lebih gede lagi nanti. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling licik dari semua ini. Kenapa sih susah banget lepas? Karena hubungan kayak gini itu jarang banget nol perhatian. Enggak, justru ada perhatian-perhatian kecil yang datangnya nggak nentu. Tiba-tiba dia balas chat, tiba-tiba dia muji. Nah, imbalan yang nggak pasti kayak gini itu justru memicu lonjakan dopamin, hormon seneng, yang jauh lebih tinggi daripada kalau dia perhatian terus-terusan. Ini persis kayak orang main judi slot. Yang bikin ketagihan itu bukan kemenangannya,
Tapi sensasi jangan-jangan kali ini dapat jackpot. Ketidakpastiannya itu. Jadi sebenarnya kita bukan kecanduan sama orangnya, tapi kita kecanduan sama harapan. Tapi tunggu dulu, ada satu sudut pandang lagi yang perlu kita lihat. Karena ternyata nggak semua hubungan yang kelihatannya jomplang itu otomatis nggak sehat. Ada kasus-kasus khusus di mana ceritanya sedikit beda. Tapi ini perlu digarisbawahi ya, ini kasus yang super langka. Ada beberapa orang yang sumber kebahagiaan utamanya itu memang dari proses memberi itu sendiri. Buat mereka, memberi cinta, merawat seseorang, itu adalah cara mereka mendefinisikan siapa diri mereka. Mau dibalas atau enggak, itu nomor 2. Ini dalam banget sih. Buat orang-orang ini, kalau mereka berhenti mencintai, itu bukan cuma soal kehilangan pasangan, tapi mereka merasa akan kehilangan narasi tentang diri mereka sendiri. Mereka kehilangan jati diri sebagai sang pemberi. Jadi hubungan itu ibarat panggung tempat mereka memainkan peran terpenting dalam hidup mereka. Terus, bedanya sama ketergantungan apa, Dang? Nah, kuncinya satu kata, otonomi. Pemberi yang sehat itu memilih untuk memberi karena mereka punya, bukan karena mereka butuh. Mereka masih punya hidup yang utuh di luar hubungan itu, mereka bisa bilang enggak, dan mereka bisa bahagia sendiri. Tapi, kalau memberi itu jadi satu-satunya cara supaya merasa berharga, supaya merasa ada, nah itu bukan lagi pilihan, itu udah jadi ketergantungan. Oke, terus gimana kalau setelah dengerin ini semua kamu sadar, wah kayaknya gue kejebak di sini deh, dan kamu pengen keluar? Tenang, kabar baiknya adalah selalu ada jalan keluar. Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Pertama, geser fokus kamu. Stop nanya ke diri sendiri. Dia cinta nggak ya sama gue? Ganti pertanyaannya jadi, pola ini bisa berubah nggak ya? Jadi analisis polanya, bukan perasaannya. Kedua, mulai bangun batasan. Bukan buat ngancem putus ya, tapi buat ngelindungi diri kamu sekaligus buat ngetes reaksi dia. Ketiga, ini penting banget. Perluas duniamu. Cari sumber kebahagiaan dan rasa berharga dari hal-hal lain di luar hubungan ini. Dan yang terakhir, hadapi rasa takutmu. Coba tanya jujur, sebenarnya apa sih yang kamu takutin kalau hubungan ini berakhir? Seringnya, bayangan kita tentang rasa sakit itu jauh lebih serem dari kenyataannya. Pada akhirnya, cuma ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab dengan jujur. Cinta yang lagi kamu kasih sekarang, itu cinta yang membebaskan atau cinta yang justru mengikat? Cinta yang lahir dari rasa cukup atau dari rasa takut? Karena memahami jawabannya, itulah langkah pertama menuju kebebasan sejati.